Barack Obama itu baik, tidak apa-apa. Bukan karena kita mendukung mereka, enggak. Kalau mereka yang sedang jabat harus kamu doakan. Karena kalau mereka baik, baiknya bisa dirasakan orang. Wani kulo setuju ya. Sama tek-tek khutbah di Indonesia kulo setuju. Atau tek-tek yang dalam doa Al-Quran setuju. Kan wonten to tek doa Allahumma ansur sultanana sultanal muslimin wansur wuzara'ahu wa wukala'ahu wa asakirahu ila yaumiddin. Kita berdoa untuk para presiden wa wukala'ahu, para menteri. Kalau sampean menteri keblinger, misalnya Sri Mulyani ngitung ongkos keliru keblinger, jatah BLT disumbang nonggo pembangunan real estate sing mewah misalnya, ora pusing kan. Untung untuk kedora semper gara-gara didongakno wong cilik. Karena kalau menterinya salah dalam ngitung keuangan, terus negara kolab, nanti yang bangkrut desa Indonesia. Tapi kalau menterinya waras, sampai Pak Menteri Keuangan Jepang, Barteler jumpa apa? Paris ngitung angka keliru kabeh, akhirnya mundur gara-gara jumpa Paris berapa? Barteler. Kita tidak punya menteri yang kayak itu. Ya paling judes tok berkewedal kan baik. Ini dalam ngitung apa? Saya kalau cerita, karena di Indonesia penyakit partisan itu sudah parah. Kita harus gentleman kayak ulama-ulama dulu. Allahumma ansur sultanana apa? Sultanal muslimin wansur wuzara'ahu wa wukala'ahu wa asakirahu apa ilah. Bahwa kados wali akal law alim tu anna li du'aan mustajaban la da'autu biha li sultan fa inna manfaatahu amman. Umpama aku ngerti di donga mustajab ora kanggo sapa-sapa, tak kanggokno presiden sekali soleh napa maslahatnya luwih umum. Ini penting untuk wawasan kenegaraan. Dijimpen kula apa tau kok Gus jenengan dukung presiden sinten. Saya sebagai warga Indonesia punya pilihan. Pemilih partai apa wae sing serem-serem wonten kula milih partai wae sing regaul. Tapi setelah siapa saja yang jadi presiden atas nama warga negara kita harus mendukung. Bukan karena kita beda partai yang digoleki sawahe. Sembako larang dari ini. Sembako murah sakit petani malah ra payu. Sembako murah malah sakit apa? Petani. Lah nak sembako larang enggak sakit sembuh. Sakit-sakit nang negari. Mboten enten apa? Ini juga yang cerita kemiskinan turun cara kula nggih beli. Mergo miskin lahir orang miskin. Dadi nek darane turun tetep cara kula bodho niku enggak. Wong kula pengalaman melarat ngaten nak bapake melarat itu udah anak 5 rata-rata melarat kabeh. Jadi kemiskinan kan yang memproduksi apa? Kemiskinan. Jadi turunnya itu susah. Karena rata-rata itu tadi kemiskinan berkembang apa? Biar. Yang orang berkembang biar bapak itu nak wis kere, udah anak 5 ya kere kabeh. Engkau mentas pas wis dewasa umur tok 40 tahun meh mati lagi rodok rapati. Kere gue mau sitok be. Biasanya dulur 5 sing mentas semua sitok. Tapi sing papat kere mau ya sing lahir wong kere meneh. Papat ping 4. Yang desa ora kere semuti. Kados kula nih contoh awak kula piyambak. Mbah kula buyut kula Abdul Rahman tuan tanah. Gara-gara anak 5 dibagi 5. Kok Mbah Sidik empun 5 dibagi 5. Mbah Sidik anake papat dibagi ke ibu kula. Pas era ibu kula dibagi era kula mentek. Mergo sawel. Artinya tren kok miskin turun cara kula itu kemungkinannya kecil, kemungkinannya nambah karena berkembang apa? Mungkin sampai itu nggak usah kita usah ngelakoni kok sama mereka ahli kita. Kalau bicara kemiskinan ahli kita, mereka tidak pernah miskin. Yang paling berhak ngomong kemiskinan kita ahlinya. Mereka itu orang-orang sing angkane miliar triliun kok ngitung kemis. Menteri kesra, sangka wong juga beli gede, ora paham dan apa kemis. Paham ya kita ini pakarnya. Orang tambah bundi, saling baik melarat. Dia anak 5 melarat. 5 kok dia anak 5 dan super melarat. Enggak terus tepaan sitok loro sing tepaan dadi wong sugih. Mbok liwat nopo nih. Kayak liwat ponari kan terus juga piyambak. Kalau sering ditanggapi tiang tentang fenomena ponari, sering kalau ditanggapi. Kalau jawab kalau standar mawon, standar ulama jujur. Saya itu senang dengan fenomena ponari.
itu tamparan bagi sarjana ekonomi, bagi pengusaha, bagi orang-orang yang berteori kalau kaya itu harus punya perusahaan, punya mesin seleb, punya apa. Juga tamparan bagi para artis untuk jadi kaya itu harus jadi artis populer. Itu keliru kabeh. Karena Ponari tambah itu semua satu hari 60 juta. Itu ketok nak pengiran yarzuku majasa biwirin apa? Hisab. Ora usah maca hisab, ora usah duha. Lalu seneng. Anakku drengki mesti hasud, fatwane napa? Hasud. Senengane wong kan mengarahkan kula jawab, tapi hukumnya syirik to, ora tertarik bakal syirik. Syirik ku ana loro, kan. Kowe syirik bahasa Indonesia apa syirik bahasa Arab, kan? Sing mesti syirik bahasa Indonesia. Syirik artinya iri ya. Ya mesti wong sudah syirik, maksudnya syirik bahasa Indonesia. Gini napa iri. Ngono bapake mawon, nape nglereni ra oleh dijuwotos sampai keluargane. Itu kalau dihentikan artinya menghentikan mesin uang. Memang tamparan ya bagi orang-orang yang mendewa-dewakan teori keuangan. Ternyata ana wong perasa teori-teori nang adol ndek gluduk ngoten. Sudah karewan. Padahal pondok-pondok ya sering cerita duwe ate ndek gluduk gitu. Tapi pangeran ora maringi berkah, malah Ponari napa? Kulo matur nuwun tenan. Allahumma lakal hamdu, seneng kula. Kulo seneng nek ana fenomena sing ditunjukkan Tuhan. Nek kita karek nyekseni wae kok repot. Kita udah dadi wong Islam tugasnya a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Nek ana fenomena terus kita bersaksi nek annallaha ala kulli syai'in itu saya apa? Ini biasa mawon. Ya soal hukum secara fikih, hukumnya perdukunan piye, tak pikir kowe komentar kok ngenteni kasus Ponari. Perdukunan ning Indonesia ora itu. Muni wae sirik gak wis. Den hukumi kok ngenteni gegere ngo. Aku lo seneng. Paraman seneng. Ini balik tentang tema yang diangkat Nabi. Kemudian tema yang diangkat Nabi itu rubah menjadi tema-tema agama. Wong kafir dengan logika, ora mungkin ana wong tangi kok kubur dan sebagainya. Tapi Nabi dengan mengangkat tema ini itu relatif baik keadaan beliau. Karena sudah ada disoal secara sosial politik. Untung, tapi secara sosial politik sudah untung. Ya tak niati mulut dan menyebut. Terus Nabi pindah ke Medina. Lebih untung lagi. Kenapa lebih untung? Karena masyarakat Madinah itu rata-rata ulama Yahudi Nasrani. Mereka punya segudang pengetahuan tentang calon Nabi. Dan mereka cara nguji dengan kriteria khas-khas samawi. Hanya banyak Islam takut anehnya tuh. Ya Muhammad, ngejek jangkar nyeluk manjen ora yakin iku Nabi. Ya Muhammad, khamsun la ya'lamuhunna illa nabiyyun. Aku di pertanyaan 5, sing roh lu mau nabi tok. Takut aneh khas samawi. Ma awalu ta'ami ahli jannah. Wong nak pertama bus warga lu mangane opo? Wah padha bulet to takon. Cara sampean mbok cah McDonald atau KFC gedang goreng kan. Nabi jawabnya aneh pisan, padha khas sama ini. Ziyadatu kabidin nun. Gorengan atene wak nun padha bulet. Oh padha ora paham cara wong rasional padha ora paham. Padha khas sama ini. Takone yo aneh sing jawab ya napa? Aneh. Yo takok kok. Wong nak mbus warga pertama sarapannya apa? Sedurunge mangan ya. Nah, Nabi jawabnya aneh biasa. Ziyadatu kabidin. Akhirnya ngomong ahli kitab takane hadza wahidun. Ini baru satu. Karena mereka punya segudang teori tentang siapa yang layak jadi nabi akhir. Ini wonten sing sampai mentolong ngeten. Nabi pas bena sahabat. Itu disugoi. Ya Muhammad, hadi sedekatun. Itu Nabi tenang mawon. Contoh pangan. Jadi pangan Abu Hurairah sahabat kondo mangan. Nabi bilang, "Mbak, jenengan riyen ya Rasulullah." Ndak, aku gak mangan sedekah. Terus dari hadza sa'anin. Ini alamat kedua. Tututan nih. Sampai ono wong ahli kitab masuk Islam ngenteni 12 tahun, entek ngapain? 12 tahun. Contoh dekne yakin apa ono nabi akhir sama. Gara-gara ini sitok. Man'utun fit Taurat wal Injil annahu shalla ilal qiblatin. Barang wis
alamat sholat kabeh karek sitok. Tapi dia nak sholat itu madhep Ka'bah. Wis Nabi untuk khitab kon sholat madhep Baitul Maqdis. Padahal peristiwa itu baru 12 tahun sampai jadi Nabi. Iku Nabi pas hijrah ke Madinah sholat teng Baitul Maqdis 16 bulan. Baitul itu balik sholat teng Mekah. Pakai iman deh. Aku berarti mlebu wa annahu sholat ilal qiblat. Karena wong Islam utang jasa ambek wong Kristen. Nabi udah populer, itu jasanya pendeta Kristen. Mereka wong Islam piyambak, wong jahiliyah. Sing masuk Islam wong napa? Jahiliyah. Sing mau mencerno apa Nabi akhir zaman itu pendeta Kristen kah? Nabi 12 tahun tindak tengsam. Kalian Abi Thalib, kalian Rohibu Bukhairah dikandang. Ojo terus no. Ponak 6 calon Nabi. Nak sida tok Palestina dipateni Yahudi, gawa balik. Sausé Nabi untuk wahyu pertama sing ngakoni kenabiane ya Waraqah bin Naufal. Aman delok teng Bukhari, wa kana imro'an tanassara fil jahiliyati wa yaktubu minal injil masyaallah ay yaktub. Waraqah bin Naufal iku pendeta napa nas. Begitu juga saat Nabi masuk ke Madinah, beliau diterima masyarakat Madinah karena banyak pendeta Nasrani yang ngakoni kalau itu memang Nasrani ini beda dengan Nasrani edisi Muharraf, edisi penyimpang. Tapi sampean biar ngerti bahwa khas-khas samawi ini kemudian yang kenal itu malah orang-orang Nasrani. Tapi ada sifat-sifat sing nunggu nanti 12 tahun, kayak sifat wa annahu sallallahu ilal gitu. Artinya untung nih kalau balik malih. Untung. Ketika tema-tema kenabian diangkat ke khas-khas samawi itu untung. Untungnya uang wis ora bicara tentang sosial politik. Maunya apa sih? Karena kalau nyuwun gitu, santri-santri, tentang para kiai, tentang jenengan sedang. Kalau sampean ketemu pejabat, kok jangan ngomong khas sosial politik. Dia ini suhu dong, baruan saya jadi bupati, jadi gubernur. Ngomongnya akhirat. Kok menarik Allah? Karena kalau kita ngomong sosial politik, satu, secara politik kita sudah kalah karena mereka yang jabat, kita enggak. Nomor dua, kita diwongke mereka karena kita ulama, bukan karena kita pejabat. Malah kayak katut-katut malah ngomong khas pejabat, malah bintu-bintu loh. Gue dicucuk kuno mergo dianggap ulama. Saiki gue ngomong ke dunia, itu berarti serapati ulama. Ini kali-kali diundang bupati ngomong aja. Harus banyak istighfar karena dalam hidup kita banyak dosa. Jadi ora menarik ya. Diundang di kabupaten terus cerita istighfar apa? Mboten apa? Menarik. Jadi yang menarik itu muji-muji. Kita berharap semoga Bapak Bupati memperhatikan lagi masalah rakyat. Masalah apa? Neng hati ini masalah saya. Orang karu-karuan. Paham ya? Jadi seorang pemimpin sejati itu harus berani mengangkat tema di mana tema ini bisa membunuh atau menghilangkan tema yang lain. Termasuk tema apa? Khas-khas sama. Sama nak ngaji tentang Bukhari ini ketara nak nabi ku nabi. Terutama nak ngendikan khas-khas samawi. Misalnya ngeten. Nabi ditangkleti kalian ahli kitab. Ahli kitab punya kriteria. Muhammad itu nak diarani bodoh agak terima. Tapi ada pertanyaan, sing dekne kudu ketok bodoh nih. Tak ketok pinternya malah kli. Ya tadi misalnya sampean terkenal profesor atau ilmuwan atau kiai, jebule takoki muni ra roh itu kan gak keren to. Wong meneh jawabe wae napa? Allah, kan gak keren. Wong Yahudi pinter. Sekongkolan terus ayo le takok Muhammad. Muhammad berarti takoki kok iso terus. Ayo takok sing kira-kira jawabane dekne iku nak ketok iso malah bento. Takoki kiamat. Ditakoki apa? Kita iku roh to ning Taurat Injil nang ditakoki kiamat kudu jawabane Allah tok sing roh. Lah iki dene kan isin muni ngono. Disiap. Mulane teng kitab-kitab tafsir yang berias alunaka rujuk dhamir jamak teng Yahudi napa? Nasrani. Ya teng berias alunaka anisaah dhamir sinten? Yahudi napa? Nasrani. Tenan. Akhirnya takok, yasalunaka anisaati ayyana napa? Berusaha. Mat, dari kiamat itu mesti terjadi, ya mesti terjadi. Apa Pak? Nabi sebagai basaria, ya kepengen jawab asli nih. Kepengen golek-golek ilmu nih ya.
Sampai ana yas'alunaka ka'annaka khafiyun anha. Sesuai Nabi dua mau mbek pangeran. Gak mat khusus kiamat pokoke sing ora aku tok. La yujalli hali waqtiha napa illa. Akhirnya Yahudi atas masuk Islam kados Ka'ab bin Ahbar, Abdullah bin Salam. Itu Nabi ternyata jawab tenan wa alam gak urusan kiamat aku tetep ora. Suatu saat ditakoki meneh ning arep wong akeh bisa. Ono neh sing kira-kira jawabane iku nak Muhammad jawab malah salah. Apa? Takoki masalah roh. Wa salunaka napa? Mulane roh niku lak wa salunaka do mirip teng Yahudi nas. Lho kepingine ben Muhammad memaksakan jawab. Ada lak dimaksa jawab malah salah. Apa tenan? Mat roh iku. Ulir roh min amri napa? Jadi muni roh kadang malah bener. Iku podo mbek cerita anekdot ini cerita anekdot. Ono satu kampung, ini cerita perbandingan anekdot guyonan tapi ilmiah. Satu kampung terkenal wong pinter, profesor, gak tahu ditakoki ra iso jawab. Mangkel wong, saking pintere nganti mangkel wong. Ono tukang angon gak terima. Dene mek bal-bal bolane. Dicelupno. Bareng dicelupno dipeme. Bareng dipeme suwi rak sing dhuwur garing. Mergo sing banyu wis ales mengisor. Pas gua ring diwalik. Pas dhuwur jek terus profesor liwat itu jarak. Pak, ini ada fenomena fisika antik. Bal iki tak peme kok sing garing sing ngisor. Padahal diwalik. Profesornya sampai berteori. Ngurus sinar ultraviolet itu nak mantul ngene ngurus sampai berteori. Entek di teori kewetak-wetek wis kadok. Dia itu masih sempurna, ini ada ngomong teori, perkara sinar mantul, wow, tak apa? Saya profesornya muni raiso, sempurna ngomong, mereka lagi itu ada profesor, raiso. Ala Pak tak wali. Ala Pak bar tak wali. Nah ini jadi pengetahuan. Ternyata Nabi Muhammad itu sering mengalami begitu. Ada pertanyaan-pertanyaan di mana Nabi kalau menjawab malah salah. Makanya tentang tafsir-tafsir Angriyas alunaka anis sa'am si domire Yahudi atau Nasrani. Wa yasalunaka anir roh domire Yahudi. Iku padha ana mahasiswa ngetes kiai ngetes sampeyan. Kon ngomong ekonomi, ngomong plang malah ketok salah. Salah. Nggawe istilah wis Ini berkata anekdot hidupnya para pejabat, para LSM itu tidak barokah karena penggawaannya menghujat orang. Masa masyarakat menghujat dicipta jadi boleh ini ya itu mangkal justru piye itu senengannya menciptakan masyarakat madani itu rak ngenyek wong madani gitu. Masyarakat apa? Madani masyarakat elek kok mau diciptakan kamu oleh baru masyarakat madani kan apa? Lagi itu terang, maksudnya buatan ngoten, Mbak Madani bahasa Indonesia itu, benten Mbak Madani bahasa Jawa. Buatan sambung. Mending kalau terusakan. Walilladzi fatarakum awwala marrah fasayunhiduna ilaika ru'usakum wa yaquluna mata qul asa yakuna qariban. Ketika kiamat dijawab mesti terjadi. Wong kafir ora goblok takok, lalu kapan terjadi ini kiamat apa? Dan ini berhasil Nabi. Nabi jawab, kiamat wis parek. Iku ana gunane tenan. Akhirnya wong kafir itu udah digelem mikir, sing masuk Islam nggih kathah. Parek itu artinya piye? Ketika mulai nenek moyang kita hidup sampai sekarang tidak ada kiamat. Sawangannya kiamat ijek ada. Mergo mbok hitung nenek moyang wis ratusan tahun. Iku anak mbok hitung ngono. Saiki nak mbok hitung dunia iku umure miliaran tahun. Kira-kira misalnya dunia miliaran tahun kurang 100 tahun itu parek tak ada. Gale wong di duit 1 triliun. Sedekah sak miliar sithik napa kathah? Sithik. Disampaikan duit mau 100.000 sudah kos 10.000 sedang keplomane gak karuan. Memparek mbek adol karek nisbat. Sebab itu Nabi Muhammad berhasil mewacanakan ilmiah.
Ini ku wonten ayat-ayat wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma napa tahu. Makanya sekarang di barat di mana-mana itu banyak orang yang mengkaji Islam karena Islam itu yang mengakui teori waktu. Sebelum ada dunia itu Islam sudah menemukan waktu. Itu ada waktu yang wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma. Nabi itu satu-satunya nabi yang sering ngendikan tentang waktu. Misalnya bumi ini akan kembali kahai ati yauma khalaqallahu samawati wal ardh. Mal yaumu huna illa kayaumi kadza wa kadza. Itu tadi, sehingga bergeser dari sosial politik. Kemudian menuju ke tema-tema apa sama. Kalau kula seneng ya, kula nak didolani pejabat atau ketemu pejabat, terus tambah nyuwun ijazah. Terus kadang ati atau tahajud itu kalau senang karena sudah memposisikan ulama dengan tema-tema apa sama itu sampai jadi ulama yang kemudian orang dekat kamu tidak dengan tema-tema apa sama itu sampai harus gagal jadi ulama karena ciri utama ulama itu yaitu tadi mengajak manusia ke tema-tema samawi, ada akhirat, ada surga, ada neraka. Karena kalau kesejahteraan mulai dulu itu urusan Umar. Sampai Nabi Jambak riyen pun ngendikan antum a'lamu bi umuri napa? Dunia. Ya roh kowe lecet nak urusan tuh. Ini penting kalau aturakan karena sekarang itu kebalikan. Kiai-kiai ikut ngomong urusan apa? Politik. Padahal mereka lebih tahu. Kalau tidak lebih tahu biar di sekolah. Dari awal sekolah fakultas politik, sospol. Kono bodoni orang ngerasa dosa, kono bodoni istighfar gak bar loro. Gebar bodoni istighfar barang, kono ora usah napa? Istighfar. Tak kesel istighfar. Kono energine ora terkuras. Nek ora perlu napa? Istighfar. Nah, ketika diangkat kul asa ayakuna qoriban, sakniki wonten sing ilmuwan ngitung. Uripe wong ning donya per orang itu nek digawe 80 tahun itu mau 2,5 menit dibanding umur dunia. Mau 2,5 menit. Kan sakit dihitung ya kehadiran kiamat. Rata-rata ilmuwan sekarang ya bilang dekat. Sampai nak delok teng Discovery mau teng TV teng Discovery. Perubahan dinosaurus dadi apa dadi awake umure. Sebelum Masehi wis ada 2 juta tahun sebelum Masehi. Yang juga terima ratusan juta